Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengulas bagaimana melakukan pemrograman PLC dengan PLC tipe Omron ya. Kita menggunakan CX1, software yang digunakan sebagai editornya. Nanti kita akan menggunakan pemrograman dengan ladder diagram. Kita buka saja aplikasinya CX1. Kita akan buka di bagian Omron, lalu kemudian kita pilih CX1 dan CX Programmer, dan di sini ada CX Programmer. Kita buka CX Programmernya ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kosongnya. Apa yang kita lakukan pertama? Maka kita create file atau membuat file baru. Bisa diklik ini new, atau file new juga boleh. Kita langsung saja diklik gambar kertas kosong dan akan muncul seperti ini. Kita pilih misalkan namanya coba 1. Lalu kemudian tipe device-nya. Tipe device-nya mungkin kita pakai misalkan nih ya, CP1A. CP1A. Ya, jaringannya kita menggunakan USB untuk komunikasi datanya. Klik saja OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini muncul, kita bisa kasih ini ya, keterangan. Kita double klik saja di sini, misalkan kita kasih misalkan logika N. Enter saja dan muncul di sini logika N. Nah, di sini sudah muncul ada baris ya. Baris itu kita sebut dengan rang. Kalau kita ingin menambahkan rang dan sebagainya, kita bisa tambahkan saja di sini. Klik kanan ya pada mouse. Lalu di sini bisa insert di bawahnya atau di atasnya rangnya. Nah, oke, kita coba saja sesuatu yang sederhana. Kita membuat aplikasi logika N dengan operator N ya, tetapi menggunakan ladder diagram. Ya, kita susun secara seri dengan normally open kontak. Untuk kontak sendiri kita bisa ambil dari yang ada di atas ini. Coba kita klik 1 ya. Kita letakkan di sini, dia akan muncul new kontak. Kita ketik namanya, kita boleh buat variabel apapun. Contoh di sini adalah switch ya, SW misalkan SW1. Maka klik OK, detailnya akan muncul alamatnya berapa. Biasanya kalau misalkan input pada Omron itu biasanya kita biasanya alamatnya 0 ya, 0.00. Oke, kita klik OK. Yes, muncul seperti ini. Kita tambahkan lagi switch yang sama. Kita tinggal klik saja SW2. Kita buat secara seri. Dan di sini karena tadi sudah alamatnya sudah dipakai alamat 00, maka kita pakai alamat 01. Kita klik yes. Dan terakhir saya ingin langsung hubungkan saja dengan output. Output kita bisa gunakan foil. Di sini klik, Anda bisa juga ketik O ya. Nah, lalu kemudian di sini kita buat nama untuk outputnya. Contoh misalkan lampu ya. Klik dan alamat untuk output biasanya dimulai dari 100.00. Oke. Lalu kita save kalau kita ingin melakukan penyimpanan ya. Di mana saja Anda bisa save. Contoh di sini saya letakkan di salah satu
folder yang kita buat ya, PLC_X. Nah, di sini saya tuliskan logika 1. Sip. Nah, sudah tersimpan dan nantinya akan kita lakukan simulasi. Kalau kita sudah selesai membuat ladder diagram, dalam hal ini kita membuat operator AND ya. Kita menggunakan 2 buah input, lalu 1 buah output. Input pertama kita gunakan adalah switch 1 atau SW1. Input kedua kita beri nama SW2 dan outputnya contohnya di sini kita buat namanya lampu. Selanjutnya adalah kita akan melakukan simulasinya. Nah, untuk membuat simulasinya kita akan klik di bagian simulation dan di sini ada work online simulation. Kita klik saja di sini. Dia akan melakukan proses compiling dan di sini terlihat tidak ada error ya, tidak ada warning. Artinya kita bisa lakukan simulasi atau mengecek apakah sesuai dengan prinsip kerja dari operator N. Operator N mungkin kita bisa mengacu kepada referensi ini. Nah, ini adalah operator N menggunakan digital simbol 2 buah input ya. Operator N akan bernilai benar apabila kedua inputnya sama-sama memiliki nilai aktif atau logiknya 1. Kalau 1 semua inputnya, maka outputnya juga akan 1. Kita lihat bahwa prinsipnya adalah seperti rangkaian listrik. Ada sisi positif, yaitu sebelah kiri. Kalau kita lihat rangnya, maka sebelah kiri adalah sisi positif dan sebelah kanan rang atau diagram ladder adalah negatifnya. Kita buat seperti ini tadi. Sisi input SW1, sisi output SW2. Bagian outputnya kita kasih atau kita beri nama lampu. Kita akan cek bahwa nantinya output akan bernilai 1 atau aktif lampunya apabila input SW1 dan input SW2 sama-sama logiknya 1. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan, kita cukup menekan Ctrl dan J. Jadi kita arahkan dahulu ke arah kontak ya, misalkan kontak 1. Nah, yang pertama mungkin kita lihat bahwa tabel kebenaran menunjukkan bahwa jika inputnya 0 dua-duanya, maka outputnya juga 0. Ini sudah sesuai. Salah satu inputnya kita aktifkan, contoh di sini SW2 misalkan kita aktifkan, maka Ctrl J. Bagaimana kalau kita ingin memaksa agar dia kembali ke logic 0, Ctrl K. Seperti itu. Dan di sini ada simbol locknya ya. Kalau kita ingin menonaktifkan locknya, maka Ctrl L. Selanjutnya kita coba pada SW1. SW1 kita Ctrl J, kita buat Ctrl J. Terlihat bahwa arus listrik dari sisi kiri, yaitu sisi yang lebih positif, mengalir menuju switch 1, tapi dihentikan oleh switch 2. Sehingga tidak mengaktifkan lampu. Sementara kalau kita membuat kedua switch tersebut aktif, Ctrl J, maka akan terlihat bahwa lampunya ikut aktif. Ya, kita kembalikan pada kondisi awal, Ctrl K, Ctrl K. Kalau Anda ingin menonaktifkan lock, maka Ctrl L, dan di sini Ctrl A. Oke,
Kurang lebih seperti itu. Jika Anda ingin melanjutkan kembali, contoh kita ingin membuat tambahan dari ladder diagram tersebut, maka kita harus hentikan dulu simulasinya dengan mengklik kembali simulation di sini tadi yang work online ya. Oke, lalu kemudian dengan demikian kita bisa tambahkan. Contoh misalkan menambahkan jalur baru, misalkan kita beri nama misalkan A, lalu kemudian oke, dan seperti biasa kita tambahkan alamat 0.02 misalkan, klik OK, yes, dan seandainya Anda ingin mengarahkan jalurnya terhubung dengan jalur rang yang di atas, ini adalah namanya rang ya, atau anak tangganya, RUNG, maka kita klik saja di sini, Control, dan arahkan tanda panah. Kalau misalkan kita ingin membuat normally open contact A terhubung setelah normally open contact SW1, kita klik Control dan panah atas, maka dia akan nyambung. Jika tidak sesuai ya tentunya kita bisa kembalikan Control panah bawah, kita arahkan ke bawah seandainya memang diperlukan, atau kita lanjutkan, kita ingin menghubungkan setelah SW2, maka kita arahkan panah ke samping sambil menekan tombol Control, dan seperti ini.